Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Ittihad, Hulul, dan Fana, dan kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Alda Putra selaku moderator, dan yang kedua Rima Utami, yang ketiga Tasya Amanda Putri. Pada materi pertama yaitu membahas tentang ittihad. Ittihad menurut bahasa berarti penyatuan atau perpaduan dua hal, artinya perpaduan dengan tanpa diantara sesuatu apapun. Proses ittihad adalah naiknya jiwa manusia ke akhirat ilahi, bukan melalui reinkarnasi sinarnya segala sesuatu dari kesadaran dan pandangannya. Yang disadari dan dilihat hanya satu hakikat, yakni Allah, bahkan dia tidak melihat dan tidak menyadari sendiri karena dirinya terlebur dalam dia yang terlihat. Dan ittihad dipandang sebagai penyelewengan atau inhiraf. Tetapi orang yang keras berpandangan pada agama itu berpandangan sebagai kekufuran. Paham ittihad ini selanjutnya dapat diambil bentuk hulul dan wahdat al-wujud. Paham ittihad ini juga dapat dipahami dari keadaan ketika Nabi Musa ingin melihat Allah. Musa berkata, "Ya Tuhan, bagaimana supaya aku melihat kepadamu?" Tuhan berfirman, "Tilalahu dirimu, atau lenyaplah dirimu, baru kamu kemari bersatu." Fana. Di dalam kitab Al-Risalah Al-Qusyairiyah dikatakan zahabal basyarah. Arti fana ialah lenyapnya indrawi atau kebasyirian. Maka siapa yang meliputi hakikat ketuhanan sehingga tiada lagi melihat daripada alam baharu, alam rupa dan alam wujud ini, maka dikatakan ia telah lama fana dari alam cipta atau dari makhluk dan bakonya Allah tanpa hulul. Fana berarti hilangnya sifat-sifat buruk, maksiat lahir dan maksiat batin, dan bakonya atau kekalnya sifat-sifat terpuji, taat lahir dan taat batin. Bahwa fana itu ialah lenyap segalanya, lenyap sifat fana atau fana fi sifat. Dalam sejarah tasawuf, Abu Yazid Al-Bustami disebut-sebut sebagai sufi yang pertama kali memperkenalkan paham fana dan bakat ini. Nama kecilnya adalah Taifur. Al-hulul secara bahasa berarti menempati. Dalam istilah tasawuf, hulul adalah ajaran yang menyatakan bahwa Tuhan memilih tubuh manusia-manusia tertentu untuk mengambil tempat di dalamnya setelah sifat-sifat kemanusiaannya. Mempunyai dua bentuk, yaitu al-hulu al-jawari, yakni keadaan dua esensi, yang satu mengambil tempat pada yang lain, tanpa persatuan, seperti air mengambil tempat dalam bejana. Yang kedua ada al-hulul as-sarayani, yakni persatuan dua esensi, yang satu mengalir di dalam yang lain, sehingga yang terlihat hanya satu esensi, seperti zat air yang mengalir di dalam bunga. Al-hulul ini pertama ditampilkan atau tokoh yang mengembangkan paham al-hulul adalah Al-Hallaj. Nama lengkapnya adalah Husain bin Mansur Al-Hallaj. Ia lahir pada tahun 244 Hijriah atau 858 Masehi di negeri Baida, salah satu kota kecil yang terletak di Persia. Husain ibnu Mansur Al-Hallaj. Ajaran Al-Hallaj adalah imbauan kepada perbaikan moral dan kepada pengalaman persatuan dengan yang dicintai, yaitu Tuhan. Ungkapan yang sangat terkenal, ana al-haqq, aku adalah kebenaran absolut, atau yang kemudian sering diterjemahkan menjadi aku adalah Tuhan.